Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali limit fungsi hingga bagian yang kedua. Jadi di bagian yang kedua ini sebenarnya sama saja seperti bagian yang pertama, cuma ini saya bagi jadi dua video karena di video yang kedua ini bentuknya saja yang lain gitu ya. Jadi secara umum memang sama. Saya akan langsung masuk ke contoh soal. Jadi bentuk lain limit fungsi tak hingga kalau seandainya diberi bentuk seperti ini. Kalau yang pertama itu bentuknya kan seperti ini ya. Jadi saya copy dulu. Nah, bentuknya adalah sebuah pecahan, ada pembilang, ada penyebut. Jadi enak. Yang atas pangkat tertingginya berapa, yang bawah pangkat tertingginya berapa, nanti setelah itu tinggal menggunakan rumus yang sudah disediakan tadi. Tapi kalau yang di bagian yang kedua ini, kalau bentuknya bukan sebuah pecahan, jadi tidak ada pembilang dan tidak ada penyebutnya, terutama bentuk yang seperti ini. Ya, jadi akar dan seterusnya ini. Maka kalau bentuknya seperti itu langsung bisa masuk ke rumus atau langsung masuk ke penyelesaian, yaitu B dikurangi Q. Jadi ini dimisalkan B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Nah, rumus ini hanya berlaku kalau A sama dengan B. Jadi ini A sama dengan B. Kalau tidak sama, maka tidak bisa menggunakan rumus yang ini, gitu ya. Saya akan langsung masuk ke soal, ke contoh. Contoh yang pertama, limit bla 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 dan seterusnya ini ya, limit akar X kuadrat dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai A itu adalah 1. Nilai B berarti ini, B adalah min 4, kemudian C-nya adalah 5. Kemudian, dari sini juga tahu bahwa nilai P itu adalah 1 di sini, Q adalah 3, R adalah min 3. Nah, dari soal maka diketahui bahwa nilai A itu sama dengan nilainya P, sama. Karena nilai A sama dengan P, maka bisa menggunakan rumus yang ini tadi, P min Q. Setelah itu angka-angka dari P min Q sama A tinggal dimasukkan ke rumusnya, sehingga menghasilkan nilai min 7/2. Contoh yang kedua sekarang. Hampir sama seperti contoh yang pertama, kalian harus tahu dulu A, B, C, P, Q, dan R. Dari soal diketahui bahwa A-nya nilainya 2, B-nya nilainya 1, C-nya nilainya 2. Ya kan? Kemudian untuk yang kedua, P-nya adalah 2, Q-nya adalah min 5, R-nya berapa? Karena di soal tidak ada, maka di sini R-nya dianggap 0. Ya, P, Q, R. Setelah itu, karena A sama dengan P, maka bisa menggunakan rumus yang tadi, rumus yang ini. Angkanya tinggal dimasukkan saja, hasilnya adalah 6/2 akar 2. Nah, karena di sini penyebutnya ada akarnya, maka harus dirasionalkan, yaitu dikalikan akar 2 dikalikan akar 2. Sehingga hasilnya adalah 3/2. Ini contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini bentuknya seperti ini. Di depan, yang depan ini tidak ada akarnya, padahal rumus yang tadi itu harus akar dikurangi akar. Nah, soal yang ini, X-nya ini tidak ada akarnya. Terus gimana caranya? Maka harus dimanipulasi. Walaupun dimanipulasi, tidak boleh merubah soal. Caranya adalah, nah, X-nya ini tadi harus saya kuadratkan, tapi saya beri akar. Nah, kalau habis dikuadrat kemudian diakar itu kan nggak mempengaruhi soal, nggak mempengaruhi nilainya kan, karena hanya membantu saja biar bentuknya sama dengan yang rumus. Di akar dikurangi akar. Dari soal ini setelah diganti sedikit, maka bisa diketahui bahwa nilai A-nya 1, B sama C-nya 0, karena yang B sama C kan nggak ada.
Kemudian dari sini dapat diketahui PQR-nya adalah 1 min 1 dan 1. Setelah itu tinggal menggunakan rumus yang B min Q per 2 akar A. Angkanya dimasukkan, B sama Q, kemudian A-nya juga masuk sehingga menghasilkan nilai min setengah. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini mirip dengan contoh yang ketiga. Yang di depan sini, nah, tidak ada akarnya. Kan? Tidak ada akarnya. Padahal di rumus, kalau mau menggunakan rumus itu, maka harus akar dikurangi akar. Maka yang depan ini harus diubah sedikit. Nah, diubahnya adalah dikuadratkan, kemudian diberi akar. Setelah itu, yang di dalam akar ini dijabarkan. Dijabarkan menghasilkan ini. Nah, menghasilkan. Caranya bagaimana? Caranya pakai perkalian pelangi. Ya, boleh. Dijabarkan hasilnya sekian, kemudian menggunakan, karena A sama dengan B, sama, maka boleh menggunakan rumus yang tadi. Caranya sama ya, jadi tidak saya bahas. Hasilnya adalah min setengah. Soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ini ternyata yang belakang yang nggak ada akarnya. Nah, kalau yang belakang tidak ada akarnya, harus hati-hati. Karena ini kita perlu memberi kurung dulu. Jadi harus dikurung dulu. Nah, biar bisa dikurung, maka ini jadinya seperti ini. Kenapa kok min? Karena ini ketika kalian mengalihkan ke dalam, ya, min 5x, min dikali min, jadinya plus 1. Jadi balik ke soal. Nah, seperti ini. Setelah itu, biar ada akarnya, berarti harus dikuadrat, kemudian diakar. Sama seperti sebelumnya. Kemudian 5x min 1 kuadrat ini dijabarkan jadinya sekian. Nah, dijabarkan, setelah itu dihitung seperti biasa. Menggunakan rumus yang biasanya hasilnya adalah seperti ini. Sehingga hasil akhirnya atau nilai limitnya adalah 9/10. Nah, ini adalah akhir dari pembahasan tentang limit fungsi tak hingga. Limit fungsi aljabar tak hingga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.